Ya, selamat datang kembali di Caraka TV dalam seri Panggilan Melayani. Hari ini saya bersama dengan salah satu alumni IBC dan kalau boleh tahu bisa mungkin memperkenalkan dirinya dulu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Samuel buat waktunya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Julison Halawa. Saya dari Nias, ya lahir besar di sana, dan lalu kemudian saya adalah salah satu juga alumni STT Injil Bakti Caraka. Dan setelah lulus dari sini, saya pergi melayani di Timur Leste. Wow, ya, di Timur Leste waktu itu. Ya. Oke, nah sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, Pak Julison ya, Pak Julison. Ya. Boleh nggak Pak Julison ini menceritakan sedikit bagaimana sih kisah panggilan melayaninya? Oh iya, sebenarnya kalau saya pribadi waktu terima panggilan itu sudah sejak kecil waktu itu. Saya salah satu orang atau anak yang sangat aktif di sekolah minggu. Oke, ya, rajin gereja lah. Rajin bergereja. Lalu kemudian pertama kali saya dengarkan pernyataan beberapa hamba Tuhan sebenarnya waktu itu mengatakan bahwa nanti suatu saat kamu akan menjadi hamba Tuhan. Wow. Ya, dan sebenarnya namanya anak kecil ya. Nah, anak kecil ini kan punya banyak cita-cita, punya banyak rencana-rencana. Iya, dulu ada cita-cita yang lain nggak? Ada, ada. Sebenarnya cita-cita itu muncul ketika saya masuk SMA. Oke. Jadi waktu itu sangat kagum sekali melihat polisi. Ya. Lalu polisi, kemudian saya waktu itu juga pernah terlibat dalam pasukan pengibar bendera pas 17-an Agustus. Jadi Paskibraka. Jadi saya jadi kayak tertarik gitu loh untuk masuk ke jadi polisi gitu. Oke. Seperti itu. Lalu waktu kecil tadi Pak Jul punya panggilan, tapi ya Pak Jul mengabaikan saja. Betul. Ya. Jadi seperti panggilan itu hilang begitu saja. Jadi saya hanya mendengarkan waktu itu, dan ini bukan hanya satu orang, Pak. Ada beberapa hamba Tuhan memang di gereja-gereja gitu. Jadi mereka mengatakan hal yang sama gitu. Tetapi ya berlalu begitu saja gitu. Ya, jadi malah saya akhirnya memikirkan bagaimana saya bisa maju, bagaimana saya bisa mandiri, bagaimana saya bisa bersekolah terus, jadi seperti itu. Ya. Ada nggak kisah-kisah waktu kecil yang mendorong Bapak tidak memenuhi panggilan ini? Ya, sebenarnya ada beberapa tahap ya, ada 3 fase sebenarnya. Kalau boleh saya ceritakan, ketika saya waktu masih kecil, jadi yang pertama, fase pertama adalah ayah saya meninggal. Ya, jadi ayah saya meninggal, dan itu adalah salah satu punggung keluarga di dalam keluarga kami. Dan kelas berapa itu, Pak? Itu saya masih kelas 5 SD. 5 SD, oke. Ya, jadi istilahnya semangat sekolah, lalu kemudian masih aktif-aktifnya gitu ya, punya banyak cita-cita gitu kan. Ya. Tetapi ketika bapak saya meninggal, saya salah satu anak yang sangat terpukul waktu itu. Sampai mama saya itu sudah agak sedikit khawatir gitu loh buat saya, karena ini takut anak ini nanti terlalu capek menangis gitu kan. Oke. Jadi seperti itu. Ya, terlalu sangat berduka. Lalu kemudian fase kedua adalah ketika saya masuk SMP. Masuk SMP ya. Dan sekitar 3 tahun 4 tahun lah jaraknya itu ya, antara bapak saya, lalu kemudian ibu saya meninggal juga dipanggil Tuhan. Jadi itu terjadi pada 2001 ketika saya masih kelas 3 SMP. Ini sudah mau lulus nih. Ya, sudah mau lulus. Itu adalah kedua kalinya. Lalu kemudian ketiga kalinya, ketika saya sebenarnya setelah lulus SMP, ya saya memang sempat lulus walaupun ibu saya meninggal. Habis itu ujian, habis itu lulus SMP. Lalu kemudian karena tidak ada biaya, saya tidak bisa melanjutkan ke SMA. Akhirnya saya harus berhenti sekitar 2 tahun. Saya bekerja, bertani, bercocok tanam waktu itu, membantu saudara saya. Lalu kemudian saya mulai kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Saya adalah salah satu anak waktu itu yang memang bersemangat sekali untuk sekolah. Jadi saya bekerja keras, saya kumpulkan, lalu kemudian di tahun 2004 saya mendaftarkan ke SMA dengan biaya sendiri. Ya, dengan biaya sendiri dari hasil yang sudah saya kerjakan 2 tahun, ya selama 2 tahun. Nah, ketika saya masuk SMA, ini baru masuk semester 1. Ya, itu kan bulan Juli kan penerimaan. Jadi bulan Juli sampai November itu kan masa pembelajaran gitu lah. Nah, kemudian masuk ke tahun 2005. 2 bulan
April kalau nggak salah ya. Iya. Itu gempa di Nias. Oke, iya, 2005 kan itu pasti ingat ya. 2005. Lalu kemudian di situ semua kembali mimpi saya kayak direbut gitu loh, diambil. Ini kan udah masuk SMA nih. Iya. Ya, jadi bahkan di SMA itulah saya ikut Paskibraka. Iya, betul. Jadi saya sudah bangun mimpi sampai jadi polisi selesai ini. Iya, gitu, iya. Tetapi tahu-taunya 2005 terjadi gempa dan akhirnya semua rumah, peralatan sekolah saya, baju seragam, buku-buku saya berserak semua entah kemana. Jadi karena rumah waktu itu kan hancur kan, jadi semuanya hilang dan akhirnya berhenti. Jadi bayangkan SMA belum lulus, baru kelas 1 semester 1 masih mau masuk semester 2. Jadi itu adalah tahap atau fase yang ketiga sebenarnya ya. Jadi tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya masih dari kecil sampai bertumbuh menjadi remaja gitu. Jadi akhirnya ya panggilan tadi itu tuh ya terlupakan. Ya. Malah saya lebih fokus untuk bagaimana kami harus hidup. Ya, bertahan hidup dengan saudara-saudara saya yang ada, lalu kemudian kami harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, jadi seperti itu. Dan akhirnya untuk panggilan itu sudah tidak teringat lagi gitu loh. Sudah teringat lagi karena saya harus, malah di dalam pikiran saya begini, saya harus pergi ke kota mencari pekerjaan lalu mendapatkan uang untuk membantu saudara-saudara saya. Ya. Jadi jadi waktu kecil ada dapat panggilan nih, betul. melayani. Betul. Lalu setelah itu tidak terlalu menggubrisnya ya karena memang waktu Pak Juliuson bertumbuh pengen jadi polisi, pengen jadi orang sukses. Tapi dalam perjalanan hidup pada akhirnya Pak Juliuson mengalami masa-masa yang sulit ya, ketika ditinggalkan orang tua, lalu ada gempa bumi dan akhirnya harus merantau ke luar Nias begitu. Dan singkat cerita bagaimana kok bisa Pak Juliuson ini pada akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan yang dulu ada itu. Ya, betul. Nah, ceritanya gini. Ketika saya 2006 pergi dari Nias ke kota, lalu di salah satu tempat pekerjaan saya waktu itu, saya bekerja di satu counter gitu yang memang sangat kecil sekali, gajinya juga tidak seberapa, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun tidak, setiap bulan pun tidak tercukupi gitulah. Lalu kemudian kebetulan yang punya toko ini orang Kristen, orang percaya, dan dia sungguh-sungguh sekali ke gereja, berdoa, bahkan ketika dia ke toko itu dia selalu bawa Alkitab, baca-baca Alkitab gitu. Nah, beliau ini sering mengajak kami ke gereja. Jadi saya dan teman saya yang bekerja di situ sering setiap hari Minggu toko tutup, lalu dia ngajak kami untuk ke gereja. Nah, dari situ sebenarnya saya mulai kayak mengalami sebuah rasa damai gitu. Jadi ketika saya rutin ke gereja, karena sebelum-sebelumnya memang jarang sekali sudah, ya nggak pernah ke gereja malah, jarang banget. Paling hari Natal, kalau di tradisi di Nias itu kan memang kalau Natal pasti banyak sekali. Ya, jadi seperti itulah. Pada akhirnya ketika saya di tempat pekerjaan itu justru saya mengalami suatu perubahan di mana ketika saya rajin ke gereja, dan Bapak ini juga beliau itu sering ngajak doa puasa gitu di gereja, dan itu mungkin salah satu cara Tuhan kali ya untuk mengingatkan saya kembali dengan panggilan itu. Dan dari situ ketika saya mengalami kayak damai, sebenarnya di pekerjaan itu saya tidak damai, Pak. Karena bayangkan saja dengan gaji seperti itu, saya harus mencukupkan kebutuhan saya. Ya, saya tidak mengirimkan apa-apa sama saudara-saudara saya malah. Jadi tetapi ketika saya seperti merasakan rasa damai gitu, jadi akhirnya saya mulai berpikir. Dan tiba-tiba suatu saat ketika saya berdoa gitu, saya teringat beberapa tahun yang lalu ada yang mengatakan kepada saya bahwa suatu saat kamu akan jadi hamba Tuhan. Panggilan itu. Dan panggilan itu seperti teringat dalam pikiran saya. Nah, dengan pengaturannya Tuhan, ini sebenarnya saya tidak kenal yang ada di Batam. Saya tidak kenal, nggak ada yang saya kenal. Cuman ada salah satu mahasiswa dulu, dia juga berasal dari daerah yang sama. Lalu kemudian nggak tahu ini dengan cara Tuhan yang ajaib memang ya, pacaran dengan anak saudara sepupu saya. Ketika balik ke Nias, mereka ketemu. Lalu kemudian anak dari sepupu saya ini cerita sama mahasiswa yang di Batam ini. Lalu kemudian dia cerita, oh saya punya saudara, dulu dia pengen sekolah Alkitab gitu. Ya udah dari situ ketika balik ke Batam, mahasiswa ini
hubungi saya. Iya. Ketika masih ada di tempat pekerjaan, hubungi Wah, saya. Cara Tuhan ya. Itu luar cara Tuhan. Jadi saya juga tidak pernah terpikirkan ya. Oke. Bisa dihubungi gitu loh dari Batam kepada saya gitu. Iya. Berarti singkat cerita ada panggilan itu lalu diingatkan kembali. Betul. Dan akhirnya Bapak memutuskan dan cara Tuhan memanggil Bapak dan tiba ke Batam juga Betul. cara yang luar biasa. Ya, betul sekali. Nah, setelah lulus dari sekolah Alkitab di Batam, Bapak katanya melayani ke Timor Leste ya? Ya, betul. Timor Leste itu udah luar negeri ya sekarang ya? Waktu itu sudah luar negeri Wah, sudah. berarti ini hitungannya Pak Julius ini misionaris juga ya? Wah, luar biasa ini, saya Pak sebenarnya Julius. bisa mengatakan luar negeri gitu. Ya luar negeri ya, pergi ke luar negeri Iya. ya. Lu ya, Ke memang misionaris waktu ke- itu kita pakai paspor lah sudah ke paspor ya ke sana. Sudah pisah ke Kira-kira Indonesia waktu itu. waktu di Timor Leste bagaimana pengalaman Pak Juliuson melayani? Oke, di Timor Leste itu juga salah satu daerah sebenarnya yang sebelumnya saya tidak kenal. Wow, Saya tidak ya, tahu pasti, ya. dan tidak ada orang yang saya kenal di sana Oke, kecuali orang yang memang bekerja di Ya. organisasi yang ada di Ya, Timor Leste waktu betul, itu ya. ya. Dan di sana pengalamannya sih luar biasa. Iya, apa aja Ya. itu Pak kalau boleh tahu? Jadi pengalaman pertama adalah saya harus belajar dengan budaya yang berbeda. Oke, pasti budayanya beda Ya, budayanya berbeda sekali oke. dengan kita. Lalu kemudian menyesuaikan dengan kehidupan mereka di sana, Iya, bahasa juga ya, bahasa pasti ya. juga. Lalu kemudian punya pengalaman bagaimana harus berkunjung ke gunung-gunung. Oh, Ya. jadi pelayanannya ke sana juga naik gunung tuh. Ya, gunung, betul, ya? betul. Oke, Jadi oke. kita itu bukan hanya pelayanan gereja waktu itu, Iya. tetapi pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Ya, jadi ada yang namanya mobile clinic. Oh, jadi mobil klien ini apa nih, Pak? Kalau boleh Mobile tahu. clinic ini jadi nanti ada dokter-dokter dari Singapura Iya. yang bekerja sama dengan kita, lalu kemudian kita menemani mereka untuk melakukan Pelayanan. pengobatan gratis ke desa-desa. Desa-desa di gunung-gunung. Betul, gitu ya, Wow. membantu orang-orang yang sakit di sana. Berapa jam itu, Pak, jalan ke gunung? Kadang bisa 2 jam, 2 kadang jam naik sampai ke gunung? 4, ya, 4 sampai 2 4 jam, 3 jam gitu-gitu. Wow, Ya. oke. Jadi lumayan menantang memang medannya di sana. Betul. Lalu selain mobile klinik apa aja, Pak? Lalu kemudian di sana juga ada livelihood project. Oh, seperti apa itu, Pak? Pengerjaan kalender. Oke, yang jadi bunga. masyarakat itu Betul. dilatih gitu Betul, ya, diberdayakan betul. untuk membuat kalender Betul. supaya Dapat income. dapat income Ya. dijual. Oke, Ya, oke, terutama oke. untuk ibu-ibu rumah tangga gitu. Oke. Lalu Lalu kemudian kami bekerja sama dengan salah satu gereja lokal yang Iya. ada di situ. Lalu kemudian kami melayani di situ. melayani Melayani sekolah minggu, Anak-anak, anak-anak, lalu kemudian kaum muda juga. muda, oke. Dan puji Tuhan kami boleh melihat bahwa selama kami melayani di sana, Iya. mereka sangat antusias sekali. Anak-anaknya malah lebih semangat banget. Dan Iya. sampai saat ini saya masih selalu lihat mereka terus melanjutkan hal yang sama. Wow. Ada pertemuan-pertemuan kecil. Iya. Dan dari beberapa anak muda yang kami bimbing itu ada sekitar 3 anak muda. Mereka memutuskan untuk sekolah Alkitab. Wow. Lalu kemudian mereka sudah tamat. Wow. Dan sekarang mereka kembali melayani di daerah mereka di jadi Timor waktu Leste. Bapak Juliuson melayani di sana, hasil pelayanannya ada anak-anak muda yang pada akhirnya memutuskan jadi hamba Tuhan. Betul. Dan mereka pergi kuliah sekolah Betul, pendeta betul. dan kembali ke Timor Betul, Leste. ya, Wow, betul. luar biasa. Lalu setelah dari Timor Leste apa yang Bapak lakukan? Oke, dari Timor Leste, dan ini sebenarnya salah satu yang saya rasakan sebenarnya Pak ya, ketika saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, Iya. melayani Tuhan, jadi pintu-pintu berkat itu seperti dibukakan buat saya. Iya, oke. Ya, jadi dari hal yang saya tidak pernah pikirkan untuk kuliah, Iya. lalu kemudian pergi ke satu daerah yang tidak Ya, saya Timor kenal, Leste, iya. lalu kemudian setelah itu ada berkat baru lagi buat saya. Apa itu, Pak? Ketika selesai dari Timor Leste, saya diberikan lanjutkan kesempatan, studi? betul, untuk bersekolah lagi, mengambil kuliah, gitu. Oh, di mana? Yogyakarta. Di Yogyakarta. Ya, betul, Iya, di Yogyakarta. iya. Wow. Ambil apa Pak di sana, Pak? Saya ngambil program pendidikan waktu itu. Sarjana pendidikan. Sarjana ya? pendidikan, iya. Oke. Lalu setelah dari Jogja ke Batam. Ya, Kembali betul. Ke Batam Kembali ke Batam, lalu bersama-sama Melayani di sini melayani. Ya, Wow, puji luar Tuhan. biasa. Makasih nih Pak Juliuson untuk Sama-sama. waktunya. Dan saya kenal Pak Juliuson, dan Pak Juliuson juga adalah rekan kerja saya melayani di Batam, bersama-sama dengan kami melayani di Batam.
Di Batam kita ada sekolah Alkitab, kita ada yayasan juga yang membantu pelayanan sosial, dan juga ada pelayanan pendidikan ya. Ya, Dan betul. Pak Julison ini adalah salah satu pimpinan dari semua pendidikan yang ada di Batam ini. Kita punya TK dan juga pelayanan pendidikan yang lainnya. Jadi kalau misalnya Pak Julison ada di antara pemirsa teman-teman di sini yang punya panggilan melayani, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat mereka? Oke, ya buat saudara-saudara dimanapun saudara berada, jika saudara punya panggilan untuk melayani Tuhan, itu jangan pernah diabaikan. Iya. Dengan cara apapun kamu menghindar dari panggilan itu, Tuhan akan tetap mengingatkan engkau terhadap panggilan tersebut. Dan jangan pernah takut dengan apa yang engkau butuhkan. Ya, saya dulu tidak memiliki apa-apa. Ya, tetapi saya percaya Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang akan cukupkan. Oke. Ya, jadi terus berdoa, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil engkau, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Oke, pemirsa, sampai ketemu lagi dalam seri panggilan melayani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.